fadilah bersedekah dalam Ramadan. Fadilah sedekah ini banyak. Jadi pembicaraan tentang sedekah itu banyak sekali fadilahnya. Karena salah satu amalan penyelamat dari api neraka adalah sedekah. Dan dia pula yang menjadi angan-angan orang yang sakaratul maut. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, berinfaklah, bersedekahlah sebelum datang kematian kepadamu, karena orang yang mau mati ketika sakaratul maut, kalau dia termasuk orang yang kurang sedekahnya, maka dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau memberiku kesempatan sebentar saja, seandainya engkau memberiku 5 menit saja, artinya tunda dulu sakaratul maut ini, apa yang mau dilakukannya? La as-saddaqah, biarkan aku bersedekah. Jadi dia tidak minta untuk salat 2 rakaat, dia tidak minta untuk melanjutkan puasa, tapi yang dia minta, biarkan aku sebentar ingin berwasiat untuk bersedekah. Ini perkataan orang yang sedang sakaratul maut. Dari siapa keluar kalimat ini? Dari mereka yang kurang sedekahnya selama hidup. Makanya sedekah ini amalan terhebat, amalan sunnah terhebat. Sampai Rasulullah mengatakan ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Lindungi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan menyedekahkan sebutir kurma. Jadi fadilah ini banyak sekali, banyak fadilah sedekah. Cuma kita kerucutkan pembahasan sedekah dalam Ramadan. Kira-kira seberapa dahsyatnya. Jadi kita tidak bicarakan sedekah secara umum, tapi sedekah dalam Ramadan. Fadilah bersedekah dalam Ramadan. Yang pertama, fadilahnya, barang siapa yang bersedekah dalam Ramadan, sungguh dia telah mengikuti sunnah Nabi-Nya. Dan orang yang selalu senantiasa mengikuti sunnah Nabi-Nya, maka dia telah membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Dan barang siapa yang telah terbukti cintanya, maka dia akan bersama Nabi di surga nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anta ma'a man ahbabta. Engkau dibangkitkan di akhirat nanti bersama orang yang engkau cintai. Jadi siapa yang kita cintai, siapa idola kita, ya dengan dialah kita bangkit. Dengan dialah kita bersama. Dan ada beberapa hadis yang Nabi menyebutkan kebersamaannya bersama beberapa orang dengan amalan-amalan sunnah. Di antaranya Nabi menyebutkan ana wa kafilul yatim, aku dan orang-orang yang menafkahi anak yatim. Bu'istu ana, aku dibangkitkan bersama orang-orang yang memelihara anak yatim kahataini, seperti 2 jari ini, kata Rasulullah. Wa huwa yushiru ila subabah wal wusta. Dan beliau ketika mengatakan 2 jari ini, beliau mengangkat jari subabah, jari telunjuk, subabah, wal wusta, dan jari tengah. Artinya tidak ada jari lain yang menjadi penghalang. Begitu dekatnya orang yang pelihara anak yatim dengan Rasulullah di akhirat. Kalau ikhlas, jangan pamer-pamer di Facebook, jangan posting-posting, sembunyikan amal itu. Jadi yang memelihara anak yatim ternyata tinggal bersama Nabi satu komplek di surga Firdaus. Jadi kalau kita ketemu sama pemelihara anak yatim, Pak tinggal drone, dong di surga, di kapling yang mana? Di surga bawah, yang bagian bawah. Tapi sudah okey lah daripada masuk neraka. Lalu kita tanya sama pemelihara anak yatim, drone Pak tinggal? Dia jawab, saya di komplek yang ada Nabi di dalamnya. Beda, Pak.
surganya sama-sama indah, tapi kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa mereka yang mencintai Nabi dengan amalan memelihara anak yatim. Jadi ada beberapa hadis yang lain yang sejenis membuktikan ada kode dari Nabi bahawa yang melakukan amal Nabi dia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu amal Nabi iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang Ramadan maka dia memperbanyak sedekah. Ini berdasarkan hadis keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu manusia paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi ketika masuk bulan Ramadan lebih dahsyat dermawannya. Jadi Rasulullah di luar Ramadan saja sudah dermawan. Dalam Ramadan lebih dahsyat, lebih hebat kedermawanannya. Ya. Hina yalqahu Jibril, dan itu dimulai ketika Jibril mendatanginya dalam Ramadan. Artinya mewahyukan datangnya Ramadan. Ramadan ini kan disyariatkan tahun kedua Hijriah. Jadi Jibril turun mewahyukan tentang datangnya Ramadan. Di situ langsung Rasulullah meningkatkan volume sedekah. Ada orang yang membalikkan keadaan. Begitu Ramadan meningkatkan volume wang masuk, bukan wang keluar. Jadi menganggap Ramadan sumber penghasilan. Rasulullah Ramadan mengeluarkan harta. Jadi metode hidupnya 11 bulan cari nafkah, habis-habisan di 1 bulan. 11 bulan juga sedekah, tapi habis-habisan di 1 bulan, iaitu Ramadan. Kita 11 bulan sebahagian ada yang malas-malasan cari nafkah. Begitu masuk Ramadan, semangatnya mencari nafkah luar biasa. Itu mulai dari belanja pagi, kemudian pulang tek-tek sayur, pokoknya ditek-tek saja. Kalau yang jualan pecal, jualan lontong, mi caluk, segala macam, semangat sekali, belanja semangat, pulang semangat. Kemudian duhur tidak berjamaah karena sudah lelah tek-tek tadi. Sudah capek potong sayur, potong cabai, capek. Begitu azan duhur tidak sanggup. Kemudian tidur sebentar, bangun jam 3 baru salat duhur. Langsung setelah itu dorong gerobak menuju ke pasar. Kata mamaknya, kita keluar jam 3 aja nak. Jam 3 udah ada yang belanja. Orang yang enggak puasa itu udah mulai belanja. Mamak ni keturunan iblis, berada dalam Ramadan. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, dorong gerobak salat asar tidak tahu di mana. Kalaupun ada, mungkin salat sendiri. Lalu kemudian mulai jualan, sibuk, keluar kalimat selalu piuh. Itu salat asar entah di mana tadi. Yang penting piuh. Itu kalau meninggal orang mengucapkan, nak ucap la ilaha illallah, pasti nanti dia terucap piuh. Itu yang model-model enggak salat dalam Ramadan. Sampai berbuka, orang masih belanja, dia masih menyediakan. Buka puasa pun enggak sempat. Lalu dia dorong gerobaknya balik ke rumah. Menjelang Isya, maghrib hana mepat, Isya kecapean, lalu enggak sanggup tarawih. Berhari-hari dalam Ramadan dia ulang kegiatan itu. Subhanallah. Ramadan menjadi uang masuk. Lalu dia tidak melakukan apapun untuk Allah. Inilah tipu daya yang paling banyak terjadi. Bukan tidak boleh cari rezeki, boleh. Jadi jangan mengira haram cari rezeki dalam Ramadan, tidak. Malah itu penghasilannya lumayan. Cuma jangan lupa, Ramadan Allah kirimkan bukan untuk itu. Ramadan Allah kirimkan untuk ibadah, untuk menyelamatkan kita. Seharusnya kalau kita balik 11 bulan kita habis-habisan cari rezeki, tapi tabunglah
tabunglah untuk Ramadan. Jadi Ramadan sudah ada tabungan sekitar 3 juta, 5 juta untuk Ramadan. Begitu Ramadan, keluarkanlah. Berikan apapun, ya, sehebat mungkin. Kalau bulan-bulan biasa mungkin sedekah kita 200 ribu per bulan. Ramadan itu harus 10 sampai 20 kali lipat. Ya. Kenapa? Karena tidak berlaku lagi catatan pahala biasa, tapi sudah suka-suka Allah. Jadi enggak berlaku lagi yang 700 kali lipat maksimal, enggak berlaku. Suka-suka Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsi, Ramadan itu milikku, suka-suka aku mau membalas berapa. Suka-suka. Jadi ini yang seharusnya kita fikirkan. Jadi Rasulullah itu habis-habisan sedekah dalam Ramadan. Kemudian ada hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan. Ada yang mengatakan hasan gharib, ada juga yang mengatakannya dhaif, tapi dikuatkan oleh hadis yang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya, ayyus shaum afdal ba'da Ramadan? Puasa apa yang terbaik setelah Ramadan? Faqala Sya'ban li ta'zim Ramadan. Di luar Ramadan puasa terbaik adalah puasa Sya'ban. Ini jawaban pertama Nabi. Kemudian qila, ditanya lagi, fa ayyus sadaqah afdal? Kapan sedekah itu terbaik? Qal sedekah fi Ramadan, yaitu sedekah dalam Ramadan. Di sini Rasulullah menegaskan sedekah terbaik adalah sedekah dalam Ramadan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, jangan lewatkan Ramadan tanpa sedekah. Tinggal 21 hari lagi yang belum sempat sedekah, saatnya habis-habisan sedekah. Apalagi di malam-malam yang kita menunggu-nunggu Lailatul Qadar. Jadi tidak mesti siang sedekah, malam pun sedekah. Malam-malam penantian Lailatul Qadar, kalau kita sedekah di malam itu, pas kebetulan Allah berikan malam itu Lailatul Qadar, maka pahala sedekah kita melebihi pahala bersedekah 1000 bulan. Jadi seakan-akan kita melewati batasan 83 tahun bersedekah. Bisa bayangkan bagaimana pahala orang 83 tahun bersedekah, padahal umur kita baru 45. Ada yang 55, ada yang 65, tapi belum sampai 83 tahun. Tapi sekali sedekah di malam-malam 10 terakhir, pahalanya melebihi 83 tahun bersedekah. Maka 10 terakhir Ramadan nanti, Pak, yang mau sedekah untuk sahur itu dianggap sedekah. Kalau dapat Lailatul Qadar, itu sedekah Lailatul Qadar itu. Atau berikan malam kelilinglah, buatlah paket. Buat paket Bapak Ibu maka Allah. Di dalamnya mungkin perlu gula, minyak, telur atau sirup untuk orang miskin berhari raya. Biar mereka tersenyum di hari raya, enggak usah mikir lagi. Kalau yang mau belikan kuih, belikanlah kuih. Tinggal tunjuk-tunjuk, tapi bawa wang. Jangan tunjuk-tunjuk saja enggak ada wang. Kasih ke orang miskin, biar mereka tersenyum. Jangan di rumah kita saja, di depan kursi Jepara ada satu meja penuh dengan toples. Masya Allah, makanan luar biasa. Di depan rumah orang miskin, di rumah orang miskin enggak ada apa-apa. Orang miskin mau datang ke rumah kita segan, mau buka pintu pagar enggak bisa buka karena otomatis harus pakai remote dulu baru bisa buka. Nah, mau masuk segan rasanya kena granit. Dia enggak dapat, kita tidak ditemui oleh orang miskin, maka sedekahlah 10 terakhir Ramadan. Lakukan di malam hari boleh, di siang hari boleh. Kalau malam hari, insya-Allah kalau setiap malam sedekah, pasti kena sekali sedekah Lailatul Qadar, pasti kena. Jadi jangan mengira malam Lailatul Qadar itu hanya salat yang dihitung, tidak. Semua amal, para ulama mengatakan semua amal. Jadi yang sempat sedekah, pahalanya sedekah 1000 bulan. Yang sempat baca Quran, maka pahalanya melebihi seakan-akan membaca Quran 83 tahun dan seterusnya. Jadi jemaah maka Allah, siapkan harta kita. Jangan keluar dari Ramadan kecuali kita menghabiskan harta untuk membuktikan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jangan bilang-bilang aja cinta Nabi, tapi create mati. Orang create, apalagi yang mati create. Maksud create mati itu create sampai mati. Enggak usah ngaku-ngaku cinta Nabi, kerana pencintai Nabi bukan di mulut. Cintai Nabi itu dengan amal. Dengan amal mencintai Nabi. Maka Nabi, apa yang Nabi contohkan pada kita? Beliau bersedekah dalam bulan Ramadan, melebihi sedekah di hari-hari yang lain.